Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya mbak, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik mbak. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Tadi naik apa Mbak Rara? Tadi saya naik motor mbak. Oh, naik motor ya. Silakan diminum dulu Mbak. Iya mbak, terima kasih. Apakah Mbak Rara pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah mbak. Oke. Kalau begitu saya jelaskan dulu ya. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Konseling itu mempunyai asas-asas. Salah satu asasnya yakni asas kerahasiaan. Jadi, asas kerahasiaan adalah dalam kegiatan konseling ini, semua informasi yang kita dapat, masalah apapun, tidak boleh disebar karena ini bersifat rahasia. Apakah Mbak Rara sudah mengerti? Iya mbak, saya sudah mengerti. Oh iya Mbak, konseling ini membutuhkan waktu hanya 45 menit ya Mbak. Apakah Mbak Rara setuju? Iya mbak, saya setuju. Oke, kita akan mulai ya konselingnya. Coba ceritakan kepada saya masalah apa yang Mbak Rara alami. Nah ini nih mbak, saya tuh lagi bingung sekali. Emang masalah apa yang membuat Mbak Rara bingung? Kan sebentar lagi saya tuh mau lulus SMA ya mbak. Nah saya tuh bingung mbak, mau milih jurusan apa. Memangnya cita-cita Mbak Rara apa? Kalau ngomongin cita-cita ya mbak, saya tuh pengen banget jadi guru SD. Soalnya saya tuh seneng deket sama anak-anak. Lah, bagus itu. Kemudian yang menjadi masalah di mana? Kenapa kok malah bersedih? Gini mbak, orang tua saya tuh nggak setuju kalau saya tuh jadi guru. Orang tua saya tuh inginnya saya tuh ambil fakultas kedokteran supaya saya tuh jadi dokter mbak. Alasan orang tua kenapa kok tidak setuju? Padahal kan itu cita-cita yang mulia. Soalnya keluarga besar saya itu mayoritas tuh guru mbak. Jadi mulai dari kakak, kakek, ayah, ibu saya juga tuh guru. Tapi saya tuh disuruh jadi dokter mbak. Apakah Mbak Rara benar-benar bingung dengan kemauan orang tua? Iya mbak, jelas saya bingung. Padahal kan yang melakukan atau yang jalan itu kan saya ya mbak. Tapi juga tidak ingin menyesal mbak kalau tidak mengikuti permintaan orang tua. Selain bakat di bidang guru yang kamu cita-citakan, kenapa kamu tidak ingin mencoba apa yang dipilih oleh orang tuamu? Betul juga sih mbak. Tapi Tapi kenapa? permasalahannya itu saya takut kalau suruh lihat darah atau jarum suntik mbak. Jadi Mbak Rara tidak ingin masuk fakultas kedokteran gara-gara takut dengan darah dan jarum suntik ya? Iya mbak, betul. Oh begitu ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan lain hari? Dikarenakan hari ini waktu kita sudah habis. Nanti urusan harinya kamu chat saya saja ya, bisanya kapan dan jam berapa. Bagaimana? Apakah Mbak Rara setuju? Iya mbak, saya setuju. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu saya pamit dulu ya mbak. Terima kasih banyak mbak untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya mbak, terima kasih. Saya duduk ya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah mbak, saya baik. Kalau mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga.
Oh iya Mbak, saya hanya mengingatkan konseling ini hanya berdurasi 45 menit ya Mbak, sesuai dengan kesepakatan di awal. Iya Mbak, saya mengerti. Hmm, Mbak Rara, terakhir kita berbicara, Mbak menceritakan kalau Mbak Rara tidak ingin masuk fakultas kedokteran gara-gara takut dengan darah dan jarum suntik ya. Maukah Mbak melanjutkan diskusi tentang itu? Iya Mbak, saya mau banget. Jadi Mbak benar-benar bingung ya? Apa sudah pernah bicara tentang hal ini ke orang tua Mbak? Udah pernah Mbak, cuma kata orang tua saya itu saya disuruh mencoba dulu. Barangkali nanti ketakutan saya itu bisa hilang. Gitu Mbak katanya. Lalu bagaimana perasaanmu saat dibilang seperti itu? Sedikit kesel sih Mbak, karena saya tuh bener-bener takut. Kenapa hanya sedikit kesalnya? Karena saya pikir-pikir masuk akal juga sih perkataan orang tua kemarin, bahwa seorang dokter itu adalah cita-cita yang mulia, dimana bisa menolong orang dan menggratiskan orang yang kurang mampu. Sepertinya Mbak masih belum yakin ya dengan pilihannya. Iya Mbak, mungkin, tapi hati kecil saya itu masih mengganjal. Apa kira-kira yang mengganjal hatinya Mbak? Kan saya kemarin tuh mencoba bicarakan ke orang tua saya ya Mbak, terutama itu ke ibu saya mengenai niat saya untuk mengambil jurusan keguruan, tapi ibu masih tetap ingin saya mengambil fakultas kedokteran Mbak. Coba sekarang kamu tenang, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan pelan-pelan. Dan berpikirlah secara jernih tentang keputusan yang harus kamu ambil. Apakah kamu emang benar-benar mantap dengan pilihanmu atau masih ragu-ragu? Banyak orang bilang bahwa masa depan itu pada diri kita kan Mbak. Apabila kita menyukai pekerjaan itu, nantinya kita bakalan suka juga. Ada perasaan senang tersendiri, meskipun capek pun tidak akan terasa. Ya kan Mbak? Iya, memang benar apa yang kamu ucapkan. Tapi orang tua sudah makan asam garam dalam kehidupannya. Orang tua pasti tahu kemampuan anaknya. Karena itu ibumu berharap kamu masuk ke fakultas kedokteran. Iya Mbak, tapi saya tuh masih bingung. Apa yang membuat Mbak Rara bingung? Jangan semua dibikin bingung ya Mbak. Karena itu akan membuat Mbak Rara tidak bisa menentukan pilihan yang Mbak Rara sendiri. Iya Mbak, saya akan selalu berusaha, berdoa, dan tawakal untuk meminta petunjuk kepada Allah, supaya saya itu diyakinkan Allah pasti bisa menolong saya kan Mbak ya. Iya betul Mbak, ketika itu harus dilakukan. Saya berharap Mbak Rara bisa cepat dan tepat dalam mengambil keputusan ini ya. Amin, amin, amin ya Allah. Bagaimana kalau kita lanjutkan di lain hari? Dikarenakan hari ini waktu kita sudah habis. Nanti urusan harinya kamu chat saya saja ya, kapan dan jam berapa. Bagaimana? Apakah Mbak Rara setuju? Iya Mbak, saya setuju. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya pada hari ini. Saya pergi dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Hati-hati ya. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik. Kalau Mbak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kelihatannya Mbak Rara sudah kelihatan segar ya. Oh iya Mbak, saya hanya mengingatkan konseling ini hanya berdurasi 45 menit ya Mbak, sesuai dengan kesepakatan di awal. Hehe, iya Mbak, siap. Mbak Rara, terakhir kita berbicara, Mbak menceritakan kalau Mbak Rara ingin menenangkan diri dengan cara berusaha, berdoa, dan bertawakal. Maukah Mbak melanjutkan diskusi tentang itu? Iya Mbak, saya mau. Bagaimana Mbak Rara? Apakah Mbak Rara sudah jauh lebih tenang? Alhamdulillah Mbak, saya sudah sedikit tenang.
tapi saya tuh belum mendapatkan petunjuk dari Allah mbak. Lalu solusinya gimana ya mbak? Berdoanya jangan sampai putus ya mbak. Jadikan sabar dan sholat untuk menolongmu di dunia dan di akhirat. Sekarang saya mau tanya, apa alasanmu tidak ingin mengikuti keinginan orang tuamu? Padahal kan orang tuamu tahu kemampuanmu. Iya mbak, saya akan selalu sholat dan berdoa agar Allah selalu menolong saya mbak. Itu sih mbak, cuman saya masih takut melihat darah sama jarum suntik itu mbak. Emang dari kapan kamu takut darah dan jarum suntik? Udah dari kecil mbak, dari SD saya tuh takut. Oh, berarti waktu SD itu kan ada imunisasi ya, kalau tidak salah. Waktu itu kamu bagaimana disuntiknya? Iya saya lari loh mbak, guru-guru tuh pada capek ngejar saya, terus akhirnya saya tuh dipegangin kan, terus ya udah saya pasrah mbak, disuntik gitu. Oh, begitu. Kalau saat kamu melihat darah, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Yang saya rasakan tuh ya mbak, saya tuh jadi mual, terus badan saya tuh kayak gemeteran, tiba-tiba pusing juga mbak. Apakah Mbak pernah pingsan juga? Alhamdulillah sih nggak pernah mbak. Sebenarnya jika kamu ingin menghilangkan rasa takutmu itu mudah kok. Iya sih mbak, mudah, tapi cuma diomongan, yang ngejalanin ini mbak yang susah. Iya, benar. Tetapi jika kamu ingin menghilangkan rasa takut itu, bisa dengan cara mengendalikan pikiran kamu dan jauhkan bayangan yang buruk-buruk. Dan kamu juga perlu secara perlahan-lahan untuk membiasakan diri melihat darah dalam jumlah yang sedikit agar kamu terbiasa. Oh gitu ya mbak. Iya mbak, akan saya coba ya, tapi kan semua itu butuh proses kan ya mbak. Berarti saya ini harus mengikuti keinginan orang tua saya ya mbak, bukan keinginan saya sendiri. Iya, memang semua itu butuh proses, tidak bisa langsung hilang ketakutan itu. Tapi tidak akan hilang jika kamu tidak mencobanya. Menurut saya tidak ada salahnya juga sih kalau kamu ikut keinginan orang tuamu, karena kan kamu tahu sendiri kalau di fakultas kedokteran itu bisa menggratiskan orang yang tidak mampu. Tidak kalah bagusnya kok dengan guru sama-sama mendapatkan amal jariah, betul nggak? Iya sih, betul juga mbak. Lagian juga kalau kamu ingin dekat dengan murid atau disebut dengan anak kecil di rumah sakit pun kamu juga bisa dekat dengan mereka, ngasih motivasi ke mereka yang sedang sakit. Dan juga jika kamu ingin dapat ilmu di PGSD, kamu kan bisa tanya ke teman kamu, karena kan ilmu itu bisa dicari di mana saja. Atau bisa juga dengan cara kuliah 2. Tapi kalau kamu bisa dan mampu sih, kalau tidak bisa ya jalani aja, syukurin aja dan minta pertolongan Allah supaya dipermudah. Mudah kok bagi Allah mempermudah hidup seorang hamba. Benar gak? Bener sih mbak. Wah ya juga ya, saya sekarang menjadi plong dan lega karena bisa cerita sama mbak. Saya bisa mengungkapkan isi hati saya kepada mbak. Sekarang saya paham apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak ya mbak sudah mendengarkan cerita saya dan mengasih solusi kepada saya. Saya yakin Allah pasti mempermudah saya untuk menuntut ilmu. Saya akan berusaha untuk menghilangkan rasa takut dengan darah dan juga jarum suntik. Ya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah mau cerita ke saya. Apakah Mbak Rara sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sementara ini sih sudah mbak. Nanti kalau saya ditimpa kebingungan lagi, saya tanyanya ke mbak ya. Oke, siap. Mbak tinggal WA saya saja ya. Iya mbak, siap. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu saya pamitan dulu ya mbak. Terima kasih udah kasih saya solusi selama ini. Saya udah tahu bagaimana yang harus saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya mbak, mari mbak. Mari. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.